Sings my soul, my Savior, come to Thee. How great Thou art. Pujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang atas kasih dan anugerahnya dapat memungkinkan kita untuk sama-sama boleh bersekutu, boleh memuji dan menyembah Tuhan, dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Di pagi hari ini saya coba mengangkat satu tema di dalam Alkitab, Allah adalah terang. Sebelum lebih jauh dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mungkin Bapak Ibu boleh mempersiapkan Alkitab Anda untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan minta pertolongan Tuhan terlebih dahulu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah dan panggil Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, oleh karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik saja dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan, untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Pagi hari ini ya Bapa, sebelum kami lanjut dengan aktivitas kami yang lain, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil di dalam kitab kudus Perjanjian Baru, surat kiriman dari Rasul Yohanes, surat Rasul Yohanes yang pertama, atau 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 10. Mohon tidak keliru bagi Bapak Ibu di rumah yang mau membaca Alkitab. Bukan Injil Yohanes tetapi surat 1 Yohanes. Sudah agak dekat dengan kitab Wahyu. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya baca 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, dan yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kamu. Ayat yang ketiga, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ayat yang ke-6. Jadi kita katakan bahwa kita beroleh, maksud saya, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita.
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat yang ke-10 sebagai ayat yang terakhir. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Nah, dari ayat ini kita boleh melihat satu penekanan yang diberikan oleh Rasul Yohanes, bahwa Allah adalah terang. Sebelum kita melihat apa maksud daripada Allah adalah terang, apa arti Allah adalah terang, maka saya sedikit akan menjelaskan latar belakangnya. Kalau kita mencermati, ada dua hal yang seringkali diduplikasikan oleh dunia ini. Apa itu? Damai sejahtera dan kebahagiaan. Mengapa? Karena damai sejahtera dan kebahagiaan itu adalah dua hal yang paling banyak dicari, yang paling banyak diminta, yang paling banyak dituntut oleh manusia. Saya yakin tidak ada di antara kita semua yang mendengarkan penyampaian firman ini yang tidak suka dengan yang namanya damai sejahtera, yang namanya kebahagiaan. Bahkan kalau mau jujur, ketika orang akan menikah, apa yang kita tulis di dalam ucapan selamat? Selamat menempuh hidup baru atau turut berbahagia. Selamat berbahagia. Ya, dari hal ini kita boleh lihat bahwa damai sejahtera dan kebahagiaan ini adalah dua hal yang seringkali dicari oleh umat manusia. Kalau kita perhatikan dalam konteks surat 1 Yohanes, 1 Yohanes ini syarat dengan pengaruh filsafat pada waktu itu, yaitu filsafat Yunani kuno. Filsafat coba juga untuk menduplikasi kebahagiaan dengan tawaran bahwa manusia bisa mendapat apa yang diinginkan hanya dengan akal budi, hanya dengan tenaganya. Dua hal ini yang coba diangkat, yang coba ditawarkan oleh filsafat Yunani, sehingga banyak orang yang merasa bahwa wah, ini betul. Kenapa kita harus menggantungkan damai sejahtera kita, kebahagiaan kita hanya kepada situasi alam, hanya kepada peristiwa-peristiwa alam, hanya kepada hal-hal yang sifatnya keberuntungan. Ini yang coba diisi oleh filsafat Yunani. Itu sebabnya filsafat jadi bahan diskusi dan debat di pintu-pintu gerbang kota maupun di gedung-gedung pertemuan. Secontoh gimnasium, ya. Mereka mencoba untuk memperdebatkan, mendiskusikan hal-hal tersebut. Kebahagiaan dan damai sejahtera yang diduplikasikan oleh dunia ini, yang diduplikasikan oleh filsafat ini, membuat hidup orang percaya penuh kegelapan di tengah-tengah terang. Ya, mereka coba untuk mempraktekkan ajaran-ajaran filsafat itu tanpa hakikatnya bahwa damai sejahtera dan kebahagiaan sejati itu hanya ada dalam Kristus. Lalu apa kata Yohanes tentang berjalan dalam terang Allah? Mari kita akan lihat ada beberapa poin di dalamnya. Yang pertama, berjalan dalam terang Allah diawali dengan pertemuan secara pribadi dan persekutuan secara pribadi dengan Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ketiga pembacaan kita, di sana Rasul Yohanes secara tegas dan jelas memberikan kepada kita sebuah pengarahan. Apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar itu kami beritakan kepadamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami.
Jadi berita Injil yang yang disaksikan oleh Rasul Yohanes dan coba dia sampaikan kepada jemaat Tuhan di Asia Kecil itu kemudian kita perhatikan coba disampaikan oleh Rasul Yohanes dengan tujuan agar orang-orang yang ada di Asia Kecil itu memperoleh persekutuan dengan mereka. Persekutuan dengan mereka itu seperti apa? Persekutuan mereka itu dengan Bapa dan dengan Anak. Sehingga kita boleh lihat bahwa Allah adalah terang itu hanya dapat termanifestasi ketika kita ada di dalam persekutuan secara pribadi dengan Allah. Yang kedua, berjalan dalam terang Allah ditandai oleh adanya persekutuan dengan terang Allah. Jangan lepas daripada persekutuan dengan terang Allah, karena ketika Anda ada di dalam atau ada di luar terang Allah, maka yang ada adalah kegelapan, dan ini tidak dapat dipersatukan. Terang dan gelap tidak dapat dipersatukan. Yang ketiga, tawaran kebahagiaan dari dunia yang diterima beberapa jemaat di Asia Kecil itu mengakibatkan mereka tidak mampu bertahan hidup dalam terang. Karena itu, mari kita tetap dalam persekutuan dengan terang Allah di dalam Kristus Yesus, sehingga kita boleh lihat Allah adalah terang itu akan terjemah di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur oleh karena kami diberikan kesempatan untuk mengalami persekutuan dalam terang Allah. Ampuni kami Tuhan bila mana kami seringkali main-main dan kami berada di dalam kegelapan. Walaupun kami di tengah-tengah gerejamu, walaupun kami di tengah-tengah jemaatmu ya Tuhan, namun perilaku kami menunjukkan bahwa kami masih hidup dalam kegelapan. Dan kami percaya ya Bapa, di dalam persekutuan kami dengan Kristus, terang sesungguhnya itu, damai sejahtera dan kebahagiaan yang sejati itu akan menjadi bagian kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan tetap dalam persekutuan dengan terang Allah. Tuhan memberkati. Then sings my soul.